Pulau Seribu Masjid. Kalian tahu nggak sobat, julukan provinsi mana? Hayo. Pernah nggak kalian berkunjung ke Nusa Tenggara Barat? Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berada di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi ini terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, memiliki luas wilayah 20.153,15 km². Terletak antara 115 derajat 46, 119 derajat 5, bujur timur dan 8 derajat 10, 9G5, lintang selatan. Selang merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 148 meter dari permukaan laut, sementara Rabat terendah dengan 13 meter dari permukaan laut. Dari 7 gunung yang ada di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi dengan ketinggian 3.775 meter, sedangkan Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851 meter. Apakah kalian sudah tahu apa saja kebudayaan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, sobat? Nusa Tenggara Barat. Bangunan rumah adat, keunikan rumah adat, pakaian adat dan acara kebesaran, alat musik dan kesenian tradisional, kerajinan tangan, suku dan tradisi, wisata dan ragam kuliner. Selamat datang di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah provinsi yang terdiri dari 2 pulau utama, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Ibu kota Nusa Tenggara Barat yaitu Mataram, yang berada di Pulau Lombok. Di Pulau Lombok ini terdapat Tugu Giri Menang, simbol kerukunan antara umat beragama di Lombok. Tugu ini menyimpan filosofis dari bentuk bangunannya yang mencerminkan kerukunan antara umat beragama. Dilihat dari bagian dasar tugu yang menyerupai pura, kemudian bagian pintunya seperti gereja, dan bagian paling atas berbentuk kubah, merupakan simbol dari masjid. Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dinobatkan sebagai destinasi halal terbaik dalam ajang internasional di bidang pariwisata, World Halal Travel Summit 2015. Penghargaan tersebut diselenggarakan di The Emirates Palace Ballroom, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dalam ajang pariwisata halal terbesar itu, Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil menyabet 2 juara sekaligus, yaitu sebagai World Best Halal Honeymoon Destination dan World Best Halal Tourism Destination. Hebatnya lagi, Pulau Lombok berhasil mengalahkan negara-negara Islam dan negara maju lainnya, sobat. Seperti tuan rumah Abu Dhabi, Turki, Malaysia, bahkan negara Qatar pun tergeser oleh Pulau Lombok ini. Prestasi tersebut tentu saja sangat membanggakan bagi kita, rakyat Indonesia, sobat. Dengan penghargaan tersebut, Lombok kini diakui sebagai tujuan wisata kelas dunia, terutama bagi pasar Timur Tengah. Sobat, sekarang ini Rauf sedang berada tepat di depan rumahnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Rumah Dalam Loka atau Istana Dalam Loka. Rumah adat Dalam Loka merupakan desain asli rumah kediaman Raja-Raja Sumbawa. Kuatnya pengaruh budaya Islam yang masuk di wilayah ini pada masa itu telah membuat hampir seluruh aspek adat dan kesukuan masyarakat Sumbawa larut dalam nilai-nilai syariah Islam. Istana Dalam Loka dibangun tahun 1885 oleh Sultan Muhammad Jalaluddin Shah III yang merupakan Sultan ke-16 dari dinasti Dewa Dalam Bawah. Konon katanya, Istana Dalam Loka ini dibangun memakan waktu 9 bulan 10 hari, sama seperti usia bayi dalam kandungan ya, sobat. Rumah adat Dalam Loka ini terlihat sangat megah ya, sobat. Istana yang dibangun dengan bahan kayu ini memiliki filosofi. Adat berhenti ko syarah, syarah berhenti ko kitab buluh, yang berarti semua aturan adat istiadat maupun nilai-nilai dalam sendi kehidupan tahu samawa harus bersemangatkan
pada syariat Islam. Masya Allah, ternyata luar biasa provinsi yang satu ini ya Sobat, Nusa Tenggara Barat. Halo Sobat Rauf, Istana Dalam Loka yang sudah berusia 136 tahun ini, sempat direnovasi pada tahun 1985. Namanya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya, lokasi tempat tinggal para sultan dan bangsawan. Istana Dalam Loka ini adalah bangunan beratap kembar berarsitektur katamaran. Bangunan ini berlantai 2 dan di setiap lantai menggunakan 2 tiang, namun tidak menyambung dari lantai 1, tapi menumpang di atas kolom. Itulah ciri khas dari arsitektur Istana Dalam Loka ini. Di bagian depan teras memanjang, menyambung dengan tangga panjang, yang disebut tete gasa yaitu titian yang memiliki anak tangga ganjil serta berbentuk undakan yang disebut paruak. Secara filosofi, setiap orang yang naik dan masuk ke Istana Dalam Loka ini, harus membungkuk badan sebagai tanda hormat. Dilihat dari atas, bangunan ini tampak seperti orang yang sedang tahiyat akhir ketika sholat. Sedangkan untuk tiang, jumlahnya 99 batang yang menyimbolkan Asmaul Husna. Istana Dalam Loka ini, memiliki pintu besar berjumlah 17, yang menyimbolkan jumlah rakaat sholat sehari semalam. Sedangkan jendela berjumlah 44 merupakan angka keramat kehidupan Tau Samawa. Secara keseluruhan, arsitektur Istana Dalam Loka ini menyimbolkan syariat Islam. Jika di Sumbawa kamu bisa melihat rumah adat dalam loka, maka di daerah Lombok kamu akan melihat beragam balai atau rumah adat balai Sobat. Ada balai Lumbung, ada balai Banjar. Banyak kan Sobat? Ini penjelasannya. Balai merupakan rumah adat dari Nusa Tenggara Barat yang berasal dari kebudayaan suku Sasak, di mana masih banyak ditemukan di Dusun Sade, Desa Rembitan, Lombok Tengah. Dusun yang satu ini, memang masih terus menjaga kelestarian rumah adat ini, tak heran jika daerah ini dijadikan sebagai salah satu kawasan wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat. Suku Sasak sendiri, memiliki beberapa aturan ketika ingin mendirikan rumah adat balai ini, salah satunya dengan memilih waktu yang tepat. Ada beberapa macam rumah balai yang terdapat di pulau ini, yaitu Rumah Balai Lumbung. Bentuk bangunan balai lumbung terlihat seperti rumah panggung, namun dengan bagian ujung atap yang runcing dan melebar. Bagian atap dan bubungannya ditutupi jerami atau dengan rumput alang-alang. Sedangkan pada bagian dindingnya ditutupi dengan anyaman bambu yang disebut bedek. Pada bagian lantai, rumah balai lumbung ini memakai papan kayu dan disangga dengan 4 buah tiang, dan untuk bagian atap rumah ini digunakan sebagai penyimpan padi. Rumah Balai Tani. Rumah adat Sasak yang disebut dengan Balai Tani mempunyai lantai yang unik. Bahannya terbuat dari kombinasi antara tanah liat, batu bata, abu jerami, getah pohon dan kotoran sapi atau kerbau. Campuran tanah liat dan kotoran ternak membuat lantai tanah mengeras. Selain itu, lantai dengan lapisan kotoran ternak dapat menjaga agar lantai tidak retak, rumah menjadi lebih hangat, dan mengusir nyamuk. Balai Tani memiliki beberapa ruangan. Balai luar atau disebut juga sesangkok yang digunakan sebagai tempat menerima tamu dan kamar tidur dan balai dalam yang terbagi lagi menjadi dalam balai dan pawon. Pada zaman sekarang, pakaian adat suku Sasak yang masih bisa kita temukan sebagai bukti kebudayaannya adalah pakaian adat Lampung dan Pegon. Pakaian ini memiliki ciri khas karakteristiknya sendiri. Kalau yang terpakai sekarang, namanya pakaian Pegon. Pakaian tradisional laki-laki khas suku Sasak. Yuk kita bahas penjelasannya Sob. Nih Rob jelasin satu-satu ya. Ini pakaian sehari-hari suku Sasak di Lombok. Kalau yang ini nih Sobat, ini adalah pakaian sehari-hari suku Samawa di Sumbawa. Yang ini pakaian laki-lakinya, dan yang ini pakaian wanitanya. Nah Sobat, kalau yang ini adalah pakaian sehari-hari suku Embojo di Bima. Yang ini pakaian laki-lakinya, dan ini pakaian wanitanya. Nah, yang ini adalah pakaian pengantin Samawa, ya, seperti yang kalian bisa lihat, ini pakaian laki-laki dan perempuan. Pakaian adat ini dipercaya dari hasil adaptasi kebudayaan Eropa dan Jawa yang dibawa ke Nusa Tenggara Barat di masa lampau. Baju ini berbentuk jas hitam, sebagaimana jas biasa, sedangkan untuk bawahannya dipakai wiron atau cete.
yaitu batik bermotif berbahan kain peluang hitam. Berdasarkan definisinya, tradisi merupakan kebiasaan dari suatu daerah yang sudah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Lebih dari itu, tradisi juga diartikan sebagai sesuatu yang diwariskan oleh nenek moyang kepada generasi setelahnya dari masa ke masa. Untuk Nusa Tenggara Barat sendiri, tradisi yang dimiliki sangat banyak. Yuk ikutin Rauf sobat. Suku Sasak adalah suku bangsa yang mendiami Pulau Lombok dan menggunakan bahasa Sasak. Mayoritas suku Sasak beragama Islam. Kata Sasak muncul dalam ungkapan Lombok Sasak Mirah Adi, yang artinya kejujuran adalah permata kenyataan yang baik atau utama. Tradisinya pun cukup unik. Nah, kita simak bareng yuk sobat. Halo Sobat Rauf, berikut tradisi yang berasal dari suku Sasak. Beberapa ritual keagamaan maupun ritual adat di Pulau Lombok seringkali mengundang perhatian para wisatawan. Salah satunya yang paling menarik menurut para wisatawan adalah ritual atau tradisi nyongkolan. Nyongkolan adalah sebuah tradisi lokal di Lombok, di mana sepasang pengantin diarak beramai-ramai seperti seorang raja menuju rumah kediaman sang pengantin wanita. Arak-arakan ini selalu diiringi dan diramaikan dengan beraneka tetabuhan alat musik tradisional dan kesenian khas suku Sasak. Tujuannya agar para warga sekitar mengetahui bahwa pasangan pengantin tersebut sudah menjadi sepasang suami istri yang sah. Berikutnya adalah tradisi Bau Nyale. Tradisi ini cukup terkenal di kalangan wisatawan. Tradisi ini sudah dilakukan secara turun-temurun. Di dalam tradisi Bau Nyale ini, ribuan orang menangkap cacing laut di sepanjang pantai Pulau Lombok. Festival Bau Nyale ini biasa dilaksanakan pada hari ke-20 setelah bulan purnama, atau di bulan ke-10 kalender suku Sasak. Latar belakang tradisi Bau Nyale adalah legenda Putri Mandalika kemudian menjadi awal dari tradisi Bau Nyale yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah setiap bulan Februari. Seluruh masyarakat meyakini bahwa Nyale merupakan jelmaan Putri Mandalika. Berikutnya adalah tradisi Perang Topat. Perang Topat memang perang yang unik, tak ada amarah, tak ada dendam. Justru inilah puncak kerukunan dan toleransi umat beragama di Pulau Lombok. Perang Topat yang digelar di Kompleks Pura Lingsar, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat ini, merupakan perang yang memunculkan perdamaian. Tradisi ini bermula ketika ratusan peserta perang antara umat Muslim dan Hindu, serta suku Sasak dan Bali hadir berbaur menjadi satu. Mereka datang untuk menghadiri sebuah tradisi masyarakat Lombok Barat yang sudah berlangsung ratusan tahun. Tradisi Perang Topat ini menceritakan kedamaian masyarakat Lombok Barat dalam kehidupan sehari-hari di tengah keberagaman agama, baik umat Islam maupun Hindu. Hidup secara rukun dan damai. Suku Samawa, suku bangsa yang mendiami wilayah bagian barat dan tengah Pulau Sumbawa. Suku Samawa menyebut diri mereka sendiri sebagai Taus Sumawa dan menggunakan bahasa Samawa. Sebagian besar suku Samawa beragama Islam. Adat bersendikan syara bersendikan kitab buluh. Kalimat tersebut mereka ungkapan yang menjadi pedoman kehidupan bagi masyarakat Sumbawa. Tradisi suku Sumbawa gak kalah uniknya. Simak berikut ini. Berikutnya adalah Barapan Kebo. Barapan Kebo merupakan suatu tradisi khas yang dimiliki masyarakat agraris di Sumbawa yang hingga kini masih tetap dilestarikan. Hidupnya ada di keseharian suku yang berjuluk Tau Sabalong Samalewa atau Samawa tersebut. Menurut cerita, dulu Barapan Kebo menjadi semacam permainan tradisi rakyat Sumbawa yang dilakukan di musim penghujan untuk menghibur diri. Biasanya acara ini digelar di saat musim tanam padi. Barapan Kebo merupakan event tradisional para sandro, joki dan kerbau terbagus saat tiba musim tanam Sumbawa. Pasangan kerbau yang berhasil meraih juara adalah pasangan kerbau tercepat mencapai tujuan atau garis finish.
Suku Embojo adalah salah satu suku yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mayoritas suku ini mendiam di Pulau Sumbawa, di Kota Bima dan Kabupaten Bima, serta Kabupaten Dompu. Masyarakat Bima dan Dompu menyebut dengan kata Embojo. Suku ini menggunakan bahasa Embojo atau Enggahi Embojo. Mayoritas suku Embojo menganut agama Islam. Tradisi untuk dari suku Embojo yang masih dilakukan oleh masyarakatnya hingga sekarang dan belum banyak diketahui orang. Yuk kita lihat sobat. Tradisi Kareku Kandei. Kareku Kandei merupakan kegiatan menumbuk pada lesung yang dilakukan oleh sekelompok orang pada saat-saat tertentu. Kendati pun lesung dipukul secara terus-menerus, namun tempo pada setiap pemukul ditata sedemikian rupa dengan berbagai ragam ritme, maka lesung akan menghasilkan irama yang teratur. Kareku Kandei adalah sebuah tradisi unik masyarakat Kabupaten Bima yang telah berlangsung sejak zaman dahulu. Kegiatan ini biasa dilakukan oleh kaum perempuan terutama setelah selesai menumbuk padi secara bersama-sama. Hal ini dilakukan dengan saling berpantun dan bersenandung sebagai hiburan sambil menampi beras untuk memisahkan dari sekam hingga menjadi beras yang siap dimasak. Berikutnya adalah tradisi Paco Ajara. Pacuan Kuda Bima atau Paco Ajara merupakan tradisi turun-temurun di Kabupaten Bima yang sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang. Acara itu diikuti oleh para joki cilik yang berusia 6-9 tahun tanpa menggunakan pelana. Salah satu arena pacuan kuda terletak di Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. Permainan ini memerlukan kuda yang kuat dan ketangkasan joki untuk berlaga di arena pacuan. Kuda diadu dengan kekuatan dan kecepatannya yang dilakukan di pinggir pantai. Unsur kebudayaan itu harus dipahami dan dihayati, sehingga lahirlah rasa bangga dan rasa cinta terhadap warisan budaya Indonesia di Sabang sampai Merauke. Kekayaan Indonesia yang begitu megah, keragaman budaya yang begitu mempesona, tak akan ada pernah habisnya. Aku cinta Indonesia. Tambanimu aki